Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Afiato dengan NPM 19 Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan suatu case dari mata kuliah Applikom, di mana di sini sudah terdapat penjelasannya, terdapat case-nya, di mana di sini ada terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama minimal terdapat satu buah heat exchanger, kemudian ada minimal terdapat satu buah kolam distilasi, dan kemudian ada minimal terdapat satu buah recycle stream. Dan kemudian untuk feed package kita menggunakan pack Robinson, dan feednya kita menggunakan metan, CO, CO2, H2, dan H2O. Mungkin kita langsung saja menuju ke software Aspen HiSysma. Pertama kita akan ke komponen listnya terlebih dahulu. Di sini sebelumnya sudah saya buat terlebih dahulu. Di sini jadi saya akan menjelaskan stepnya dari awal. Pertama untuk komponen listnya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ada, kita menggunakan metan, CO, CO2, hidrogen, dan H2O. Kemudian setelah semua komponen ini kita masukkan, kemudian kita menuju ke feed package yang mana kita menggunakan Pack Robinson. Jadi sudah saya masukkan Pack Robinson, dan kemudian karena di sini kita harus menyamakan stoichiometrinya atau ada reaction yang harus kita selesaikan, maka di sini kita menuju ke reaction. Di sini saya menggunakan memasukkan dua reaction dengan basis equilibrium. Di sini sudah terset, di mana di sini ada basis equilibrium. Kita klik di sini. Nah, di mana di sini untuk komponen sendiri, untuk preform 1 saya memasukkan metan, H2O, CO, dan hidrogen dengan masing-masing stoichiometric condition adalah -1, -1, 1, dan 3. Kemudian untuk cake-nya, di sini kita masih menggunakan Gibbs free energy. Dan kemudian untuk yang set yang kedua, atau reform kedua itu sama, kita menggunakan basis equilibrium. Kemudian untuk komponen sendiri yang saya input sendiri adalah CO, H2O, CO2, dan kemudian hidrogen. Dengan stoichiometric coefficient masing-masing adalah -1, -1, 1, dan 1. Dan kemudian untuk cake-nya adalah sama, yaitu Gibbs free energy. Ketika untuk reaction-nya sudah kita masukkan semua atau stoichiometric-nya sudah kita samakan, barulah kita menuju dan apabila itu sudah tersetting dan sudah menunjukkan indikator hijau, maka itu kita bisa langsung menuju ke simulation. Dan apabila di tabel sebelah kiri ini sudah terchecklist semua, barulah kita menuju ke simulation. Di sini sudah saya buat untuk simulation sendiri yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Kemudian di sini untuk pertama-tama kita masukkan material stream terlebih dahulu. Material stream pertama di sini kita klik 2 kali. Untuk namanya kita rubah menjadi natural gas. Untuk namanya kita rubah menjadi natural gas, yang mana untuk temperaturnya sendiri itu kita menggunakan 20 derajat Celcius, dan kemudian untuk pressure-nya adalah kita menggunakan di bawah 20 kPa, dan untuk mass flow-nya adalah 800 kg per hour. Kemudian untuk composition-nya dan untuk mole fraction metannya adalah 1. Itu untuk di material stream natural gas. Kemudian kita masukkan kembali untuk material stream yang kedua, yaitu kita beri nama steam, di mana kita menggunakan di material stream yang kedua itu kita temperatur menggunakan 180 derajat Celcius, dan kemudian untuk pressure atau tekanannya adalah 965 kPa atau kilopascal. Di sini kita tidak menggunakan mass flow, jadi yang kita masukkan adalah temperatur dan juga pressure. Dan kemudian untuk decomposition-nya dan untuk mole fraction H2O-nya yaitu sebesar 1. Untuk awalnya di sini akan masih berindikator kuning. Nah, maka dari itu kita perlu memasukkan set ini terlebih dahulu, yang dimana kita saat kita memasukkan set ini kita select var terlebih dahulu, kemudian kita klik steam, dan kemudian kita pilih molar flow di sini. Kemudian kita select. Nah, setelah itu kita main objeknya. Objek adalah natural gas. Dan kemudian di parameters kita beralih ke parameters, dan dengan multiplier itu kita pasang 2,5 dan offsetnya adalah 0,0. Dan kemudian nanti dia indikator akan berubah hijau dan menghubungkan antara material stream natural gas dan juga steam. Kemudian kita tambahkan untuk komponen mixer. Di sini kita tambahkan komponen mixer, untuk nama sendiri kita pakai untuk mix 100. Kemudian untuk inletnya sendiri kita masukkan natural gas, steam, kemudian juga to mixer. Kemudian untuk outletnya adalah to preheater. Dan kemudian untuk di compositionnya sendiri, di sini untuk pada natural gas di metan itu adalah 1.
Kemudian untuk di worksheet-nya sendiri untuk operasi kondisinya itu pada natural gas temperaturnya kita ubah, kita buat menjadi 20 derajat Celcius dengan pressure 20 kPa dan juga mass flow-nya adalah 800 derajat Celcius. Dan untuk pada steam itu 180 derajat Celcius dengan tekanan 965 kPa. Dan kemudian untuk inlet to mixer-nya untuk temperatur adalah kita buat menjadi 30,4 derajat Celcius dan juga untuk pressure adalah 300 kilopascal. Setelah itu, di sini kita tambahkan material stream lagi, di mana di sini sudah terdapat penjelasannya untuk material stream sendiri. Kemudian kita tambahkan di sini heater, sebuah heater, di mana di sini untuk heater sendiri, untuk inlet kita beri nama to preheater, dan kemudian untuk energi adalah key heater, dan outletnya adalah steam reform 1. Kemudian pada parameter delta T-nya kita buat 10 kPa. Kemudian pada worksheet untuk operasi kondisinya, untuk steam reform 1, untuk temperaturnya kita buat menjadi 760 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika kita sudah men-setting dari heater, kemudian di sini kita ada memakai equilibrium reactor. Nah, untuk equilibrium reactor sendiri, itu untuk inletnya kita buat steam reform 1, di mana untuk vapor outletnya kita buat kita ketik vap out 1, dan kemudian untuk liquid outletnya adalah leak out 1. Begitu. Kemudian untuk di parameters adalah untuk delta P itu adalah 70 kPa, dan kemudian untuk liquid levelnya adalah 50%. Kemudian untuk worksheet-nya sendiri itu untuk di steam reform 1 untuk temperaturnya kita buat menjadi 760 derajat Celcius, dan untuk di leak out 1 juga sama, itu 760 derajat Celcius. Sudah terlihat jelas semua di sini penjelasan dari propertiesnya dan juga operasi kondisi dari untuk equilibrium reaktor atau ERV strip 100. Kemudian setelah kita masukkan atau setelah kita input equilibrium reactor, kemudian kita masukkan lagi cooler. Nah, untuk pada cooler sendiri, untuk inletnya yaitu untuk inletnya kita masukkan vap out 1, dan untuk energinya kita ketik key cooler 1, dan untuk outletnya adalah steam reform 2, dan kemudian untuk namanya kita beri cooler 1. Dan untuk di parameter untuk delta P-nya sendiri kita buat menjadi 70 kPa. Kemudian untuk untuk operasi kondisinya sendiri untuk steam reform 2 itu suhunya kita buat menjadi 700 derajat Celcius. Di sini sudah terlihat semua untuk penjelasannya dan penjabarannya untuk properties dan juga untuk composition. Nah, kemudian di sini kita tambahkan material stream lagi dengan kita beri nama steam reform 2. Nah, di sini kita buat temperaturnya itu menjadi 700 derajat Celcius untuk pada material stream atau steam reform 2. Begitu. Nah, setelah kita tambahkan material stream lagi, kemudian kita tambahkan lagi untuk equilibrium reactor lagi. Nah, untuk equilibrium reactor sendiri itu untuk inletnya itu kita buat jadi steam reform 2, dan kemudian untuk vapor outletnya adalah vap out 2, dan liquid outletnya adalah leak out 2, dan kemudian untuk energinya adalah key ERV 2. Nah, di sini untuk parametersnya untuk delta P-nya adalah 70 kilopascal, dan juga untuk liquid levelnya adalah 50%. Nah, untuk di worksheet-nya sendiri dan operasi kondisinya untuk steam reform 2 untuk temperaturnya kita buat menjadi 700 derajat Celcius, dan untuk leak out-nya juga sama, itu 700 derajat Celcius. Di sini kita lihat untuk penjabaran properties, kemudian composition, dan juga untuk result dari reaction.
dia adalah 99,75. Nah, setelah kita menambahkan kembali equilibrium reactor, kemudian di sini kita tambahkan heat exchanger. Nah, bisa dilihat di sini untuk heat exchanger. Untuk tube side inlet, itu kita beri nama untuk valve out 2. Dan kemudian untuk shell side inlet, itu adalah overhead valve. Dan untuk di tube side flow sheet adalah case main, dan juga shell side flow sheet adalah case main. Dan untuk tube side outletnya kita beri nama two chiller, dan untuk shell side outletnya adalah seller gas. Ini untuk connectionnya dan juga predesign dan connection. Dan kemudian untuk parametersnya di sini untuk shell side kita bikin 5 kPa, dan juga untuk di tube side-nya adalah kita buat menjadi 20 kPa. Dan juga di sini kita ubah menjadi simple endpoint untuk heat exchanger model. Di sini terdapat spek, dan untuk maksimum iteration-nya adalah 25. Kemudian untuk pada operasi kondisinya juga, untuk pada seller gas itu temperaturnya kita buat menjadi 100 derajat Celcius. Sini untuk penjelasan properties dan juga composition. Mohon maaf. Ini untuk hasil dari performance, dynamics, dan juga rigorous dan cell tube. Nah, setelah dari itu, di sini kita tambahkan lagi sebuah material stream. Bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi cooler. Setelah kita menambahkan heat exchanger dan juga material stream, kemudian di sini kita tambahkan kembali untuk sebuah cooler. Nah, untuk cooler ini kita beri nama untuk cooler 2, dan untuk inletnya adalah two chiller, dan untuk energinya adalah key cool 2, dan outletnya adalah cooler out. Dan kemudian untuk parameternya, pada desain untuk delta P-nya adalah kita buat menjadi 35 kilopascal. Dan untuk pada operasi kondisinya, untuk cooler out, temperatur kita buat menjadi 30 derajat Celcius. Sini untuk penjelasan properties dan juga komposisinya. Dan kemudian di sini ada kita tambahkan material stream dengan kita beri nama cooler out. Kemudian di sini temperaturnya kita buat menjadi 30 derajat Celcius untuk material stream cooler out. Sudah jelas semua di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini kita menambahkan sebuah absorber. Sini untuk pada desain di mana untuk kolomnya kita tetap untuk di 100, dan juga untuk sub flow sheet tank-nya adalah coil 1, untuk overhead vapor outlet-nya adalah overhead valve, dan juga untuk P1 kita menggunakan 300 kPa, dan untuk PN 300 kPa. Untuk top stage inlet itu adalah water, dan untuk bottom stage inlet adalah cooler out, dan untuk bottom liquid outlet adalah bottom leak. Dan untuk 6 off stage-nya kita menggunakan 10, dan untuk stage numbering-nya adalah top down. Untuk connection, dan kemudian ini untuk melihat monitor, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini bisa dilihat untuk speknya, default process adalah molar. Dan itu adalah untuk absorber. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah kita masukkan sebuah komponen recycle. Di sini untuk namanya sendiri ada recycle 1, untuk fluid package adalah basis 1, dan untuk inlet dan bottom leak, dan untuk output adalah two mixer. Dan untuk parameter di sini bisa dilihat variables, numerical. Untuk key minimum adalah min 20, acceleration delay-nya adalah 2, acceleration frequency adalah 3, maximum iteration adalah 10, dan untuk flash type adalah VT flash. Untuk mode-nya adalah nested, dan acceleration adalah quick stay. Dan juga untuk worksheet-nya, pada untuk two mixer itu temperatur kita mau buat menjadi 30,4 derajat Celcius, dan untuk pressure-nya adalah 300 kPa. Itu untuk operasi kondisi. Dan di sini bisa dilihat untuk penjelasan properties dan juga untuk composition.
Nah, sudah terlihat jelas semua hasil dari case yang sudah diberikan, di mana kita sudah memenuhi dari persyaratan-persyaratan yang diberikan, di mana di sini minimal terdapat satu buah heat exchanger, minimal terdapat satu buah kolom instalasi, dan juga minimal terdapat satu buah recycle stream. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai case yang diberikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.